Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Esti, dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Prima Konita Batu Raja. Nah, Bunda, hari ini saya akan membahas tentang perawatan pasca melahirkan secara normal maupun secara sesar. Nah, bagaimana perawatannya? Pastinya untuk perawatan melahirkan secara normal dan sesar ada perbedaannya ya Bunda. Tapi secara umum juga ada perawatan-perawatan yang hampir sama. Nah, untuk perawatan pasca melahirkan secara normal, tentu saja proses persalinannya pun sudah berbeda. Kalau melahirkan secara normal melalui organ intim kita yaitu area vagina. Nah, untuk melahirkan secara sesar itu adalah melalui dinding perut kita. Jadi dalam perawatannya secara umum ada kesamaannya. Yang pertama adalah cukupi waktu istirahat. Kenapa di sini saya ambil poin untuk istirahat? Karena banyak bunda yang dalam proses persalinannya itu menguras tenaga, kemudian tidak istirahat, tidak makan. Nah, itu harus membutuhkan istirahat yang cukup. Kemudian cukupi nutrisi. Nah, cukupi nutrisi itu di sini adalah banyak serat dan tinggi protein. Karena apa? Untuk luka perawatannya harus banyak untuk pemulihan dan kesembuhan pada luka jahitan baik jalan lahir maupun luka operasi tersebut. Nah Bunda, untuk nutrisi ini banyak di kalangan masyarakat kita beranggapan bahwa tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur. Padahal daging dan telur itu poin utama untuk penyembuhan luka karena tinggi protein itu sangat dibutuhkan saat pemulihan luka yang ada pada jalan lahir dan dinding perut saat operasi sesarian. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga yaitu olahraga, di mana olahraga di sini yang kita anjurkan bukan olahraga yang berat seperti maraton ataupun aerobik. Yang dianjurkan adalah olahraga seperti senam kegel yang diutamakan untuk ibu-ibu yang melahirkan secara normal. Nah, untuk operasi sesarian itu dianjurkan olahraganya itu adalah aktivitas seperti biasa, yaitu untuk berjalan, duduk. Nah, itu harus dengan posisi yang tegap dan posisi yang baik. Jadi bunda-bunda yang di rumah nggak usah khawatir dengan kondisi luka yang ada di perutnya. Jadi harus aktivitas seperti biasa. Mungkin yang dihindari adalah untuk mengangkat benda-benda berat, itu jangan dulu ya bunda ya, karena itu belum dianjurkan setelah operasi sesarian. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen nyeri. Kenapa manajemen nyeri ini juga sebagai poin dalam perawatan pasca melahirkan? Karena pasti banyak bunda yang takut karena nyeri jalan lahir ada perlukaan dan nyeri pada luka operasi. Ini bunda-bunda membatasi aktivitas. Nah, padahal itu sangat tidak dianjurkan. Walaupun nyeri, bunda pada zaman sekarang sudah banyak metode pengurang nyeri seperti pengobatan yang diberikan oleh dokter-dokter untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian sekarang juga sudah banyak bidan ataupun dokter kandungan apabila ada yang melahirkan secara normal, ada perlukaan jalan lahir, dilakukan penjahitan jalan lahir. Kalau zaman dahulu memang tidak ada penjahitan sehingga untuk aktivitas memang dibatasi. Karena apa? Sistem orang zaman dahulu untuk pemulihan luka itu memang harus dirapatkan lukanya. Jadi memang orang melahirkan zaman dulu memang duduknya harus diluruskan kakinya, harus dirapatkan karena itu metode untuk penyembuhan luka. Tapi zaman sekarang tidak berlaku lagi karena banyak sudah menggunakan benang-benang yang sudah modern seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen nyeri juga nanti bisa untuk mengurangi nyerinya dibungkus menggunakan air hangat pada area-area yang nyeri seperti itu. Kemudian bunda, untuk perdarahan. Nah, walaupun lahiran secara normal dan sesarian tetap akan mengalami darah nifas. Nah, kalau darah nifas itu keluarnya itu seperti menstruasi. Tetapi apabila semakin hari bertambahnya hari keluar darahnya itu semakin banyak dan disertai nyeri, bunda harus periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter yang terdekat karena ditakutkannya itu adalah bahaya untuk kondisi bunda saat pasca melahirkan. Kemudian untuk tingkat stres ini harus dijaga. Poin ini memang sangat penting karena apa? Dukungan dari keluarga dan orang tua ataupun sekitarnya itu sangat berperan penting untuk perawatan pasca melahirkan. Karena apa? Bunda yang dalam proses persalinan
permasalahan yang menguras tenaga, menguras energi, kemudian tidak mau makan karena nyeri yang dialaminya, nah itu nanti akan menimbulkan stres pada diri bunda tersebut. Kemudian makanya dukungan dari keluarga itu harus dibutuhkan dan sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari bunda. Jadi harus minta bantuan dari keluarga untuk perawatan bayi, untuk perawatan rumah tangga seperti itu. Itu sangat boleh bunda, karena apa? Dokter kandungan kami pun yang ada di Rumah Sakit Prima Konita juga memberikan resep pelancar ASI. Karena apa? ASI yang dibutuhkan bayi segera itu lebih baik, karena bayi baru lahir juga membutuhkan nutrisi yang tercukupi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir apabila bunda ingin minum atau mengkonsumsi obat pelancar ASI. Silahkan, selain nutrisi yang baik dalam makanan, juga didukung dengan obat dan vitamin dari rumah sakit, ataupun bunda akan mencari sendiri untuk pelancar ASInya, silahkan diperbolehkan seperti itu ya bunda. Sebenarnya bunda, apabila tidak ada alergi makanan, semuanya dianjurkan untuk dimakan ya, baik dia tinggi serat, tinggi protein, tinggi karbo, itu silahkan dikonsumsi, tidak ada pantangan. Tetapi apabila ada yang alergi ya jangan sampai dikonsumsi, ditakutnya nanti akan timbul masalah-masalah baru. Sudah tahu alergi, ibunya masih konsumsi, nanti akan menimbulkan biasanya ya gatal-gatal, sesak napas, atau pembengkakan pada area-area tertentu. Nanti ibunya nggak nyaman untuk perawatan pasca melahirkan seperti itu. Terus apalagi makanan yang tidak dibolehkan. Sebenarnya makanan yang tidak dibolehkan itu ya kurangi makanan yang asam, kemudian kurangi makanan yang terlalu pedas. Karena apa? Ya ditakutkan kalau bunda memiliki penyakit lambung ataupun yang lain bisa mengganggu proses pemulihan pasca melahirkan. Karena apa? Pasti bunda tidak nyaman, perut akan sakit. Padahal rahim masih masa kontraksi untuk mengecilkan rahim yang awalnya kecil diisi dengan dedek bayinya kan akan melebar, kemudian dia akan kontraksi mengecil lagi. Jadi apabila mengonsumsi makanan ya sesuai porsinya, dan kalau bisa jangan berlebihan seperti itu. Nah sebenarnya biasanya kalau melahirkan di rumah sakit ataupun bidan nanti ada jadwal kontrol ulang. Nah jadi biasanya kontrol ulang itu 1 minggu pasca melahirkan. Tetapi apabila terjadi kendala atau masalah-masalah sebelum jadwal kontrol ulang 1 minggu terjadi, bunda harus segera konsultasi ataupun periksa. Jadi sebenarnya dari jadwal tersebut paling cepat adalah 1 minggu pasca melahirkan. Tetapi ingat bunda, jika ada keluhan sebelum 1 minggu harus kontrol ulang ke rumah sakit ataupun ke bidan terdekat. Oke bunda, terima kasih banyak. Nah ini pertanyaannya sangat bagus ya. Ini banyak banget di kalangan masyarakat tentang yang bertanya bagaimana tidak agar darah tinggi kita tidak naik. Nah ini sebenarnya banyak sekali di kalangan kita yang beranggapan kalau habis melahirkan tidak boleh tidur, kalau melahirkan tidurnya nggak boleh terlentang ataupun miring, harus setengah duduk ataupun duduk tidurnya. Karena banyak beranggapan nanti kalau habis melahirkan langsung tidur pagi ataupun tidurnya terlentang atau miring, itu nanti darah putihnya akan naik. Nah ini banyak banget ya, sebenarnya itu kurang tepat ya bunda. Setiap manusia itu terdapat sel darah merah dan sel darah putih. Nah sel darah putih ini akan meningkat diketahui apabila dilakukan pemeriksaan laboratorium. Nah jadi sel darah putih ini meningkat apabila penyebabnya yaitu adanya infeksi pada diri tubuh bunda, adanya infeksi, bakteri ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Itu akan meningkatkan sel darah putih pada diri bunda. Bukan karena tidur pagi ataupun tidurnya terlentang ataupun tidur miring. Jadi nggak ada pengaruhnya dari sistem tidur atau istirahat yang sedini mungkin, tidak ada. Jadi itu sebenarnya ada faktor infeksi ataupun penyakit yang ada pada diri bunda saat proses persalinan. Jadi
Jadi proses persalinan itu tidak bisa digampangkan ya Bun, banyak faktor dan resiko, baik itu secara normal maupun sesar. Jadi makanya bunda-bunda sekalian habis pasca melahirkan harus adanya kontrol ulang ke dokter, karena biar tahu ada masalah atau tidak pada tubuh bunda, seperti itu. Oke Bunda, itu tadi penjelasan tentang perawatan pasca melahirkan. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda yang ada di rumah. Jadi pesan dari saya sebagai tenaga kesehatan, mari kita saling menjaga kesehatan kita, apalagi sekarang banyak pandemi ya, yang banyak terserang adalah ibu hamil, bahkan banyak juga orang-orang yang sedang dalam perawatan pasca melahirkan. Jadi kita semua harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Nah, untuk perawatan pasca melahirkan, saran saya dan pesan saya, jangan takut, jangan khawatir dalam merawat diri sendiri ya Bun. Kita harus memikirkan atau memperhatikan diri kita pasca melahirkan, karena tubuh yang sehat, nutrisi yang cukup istirahat, kemudian perawatan yang tepat itu akan meningkatkan pemulihan pasca melahirkan dengan secara baik dan sempurna. Kemudian tidak usah khawatir tentang nyeri, baik nyeri jalan lahir maupun nyeri pasca melahirkan cesarean. Sekarang di rumah sakit kita juga ada metode untuk melahirkan meminimalkan rasa nyeri. Itu adalah metode persalinan salsabila, yaitu saat proses persalinan nanti tidak merasakan rasa nyeri. Nah, kemudian untuk melahirkan cesarean di rumah sakit kita juga banyak obat-obatan sudah modern untuk pengurangan nyeri. Jadi Bunda nggak usah khawatir nih mau lahiran secara normal maupun sesar takut nyeri lagi, karena kita sudah ada dokter dan perawat serta bidan yang profesional untuk peningkatan pengurangan nyeri saat proses persalinan dan proses persalinan secara cesarean. Jadi Bunda, jadilah Bunda yang pintar dan cermat dan mengambil keputusan dengan baik. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.